Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 71 mengatakan bahwa Yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Di hari kiamat nanti setiap person, setiap pribadi, setiap individu akan dipanggil dan diadili di hadapan Yang Maha Kuasa bersama para pemimpin-pemimpinnya, para imam-imamnya. Di ayat yang ke-72 dikatakan bahwa وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Siapa yang di dunia ini buta, tidak mengenal pemimpinnya, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, dan di akhirat nanti dia akan hadir dalam keadaan buta dan tidak mengenal pemimpinnya. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, dan akan mendapatkan jalan yang sesat. Ada sebuah hadis Nabi lagi mengatakan bahwa man mata walam ya'rif imama zamanihi, siapa yang meninggal dunia atau mati tidak mengenal imam di zamannya, mata mitatan jahiliyatan, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis ini pernah menjadi sebuah bahan diskusi di sebuah pertemuan para ulama di sekitar abad ke-14 ketika seorang ulama dari Najaf, Irak bernama Hussein Al-Amini, Syekh Hussein Al-Amini berkunjung dalam rangka melaksanakan ibadah haji di Mekah. Beliau diundang oleh para ulama di saat itu untuk menghadiri jamuan makan malam. Di dalam pertemuan itu ada diskusi kecil-kecilan tentang hadis-hadis. Semua sudah menyampaikan gagasan dan pendapat, giliran Syekh Al-Amini menyampaikan sebuah hadis. Beliau menyampaikan hadis tadi. Man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang meninggal dunia dan tidak mengenal imam zamannya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Lalu kemudian beliau bertanya, apakah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tidak mengenal imam zamannya? Semua diam. Semua diam membisu dan satu persatu pergi meninggalkan pertemuan itu. Tinggal satu orang yang tinggal yang menemani Al-Amini. Dia tertawa terbahak-bahak. Syekh Al-Amini bertanya, kenapa limaza tadhak? Kenapa kamu tertawa? Beliau mengatakan bahwa para ulama itu bingung. Karena kalau mereka menjawab bahwa Fatimah tidak mengenal imam zamannya, tidak mungkin Fatimah mati jahiliyah. Sementara beliau adalah bid'atu minni, kata Rasul. Bagian dari dirinya Rasulullah. Beliau adalah wanita sayyidatu nisa'il alamin. Pemimpin para wanita di sepanjang zaman di seluruh alam semesta. Beliau orang yang dijamin masuk surga. Dan ketika dikatakan bahwa Fatimah mengenal imam zamannya sebagaimana hadis yang dimaksud, bahwa Fatimah pasti mengenal imam zamannya, maka akan jadi masalah. Karena umat Islam seluruh dunia, mayoritas ya, tidak semua, itu mengklaim bahwa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Sementara Fatimah Az-Zahra dalam seluruh kitab hadis tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, karena beliau meyakini dan menyadari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah imam pada zaman itu. Beliau yang dimaksud dalam surat Al-Isra 71, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kiamat nanti, setiap pribadi akan dipanggil bersama pemimpin-pemimpinnya. Ini bukan pemimpin sembarang, ini pemimpin akan mendampingi setiap oknum, setiap pribadi di hadapan Allah ketika akan diadili di hadapan Yang Maha Adil. Dalam surat Yasin dikatakan bahwa wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami ukir di dalam imam yang pasti. Imam yang nyata.
Jadi imam yang dimaksud itu imam yang mengetahui segala sesuatu, imam yang memiliki ilmu ladun. Banyak orang yang mendapatkan ilmu ladun itu. Bukan cuma satu dua orang, banyak. Jadi orang-orang mendapatkan ilmu ladun ini yang dimaksud sebagai imam. Tapi ditetapkan oleh baginda Rasul. Dan kemudian para imam berikutnya. Dalam surat Al-Kahfi, tentang kisah Nabi Musa berjumpa dengan seorang hamba yang mendapatkan ilmu ladun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan fawajada 'abdan min ibadina, Nabi Musa berjumpa dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang kami beri rahmat dan ilmu dari sisi kami. Nah, inilah imam yang disebut dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inilah imam yang dimaksud pasca wafatnya Rasul sebagai imam yang akan menjadi pendamping setiap pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pendapat, mohon maaf kalau saya keliru, saya bukan ahli tafsir, tapi pendapat ini diakui dan menjadi pegangan Republik Islam Iran. Sehingga mereka seia sekata, satu barisan dalam dipimpin oleh ulama, satu barisan dalam satu komando, sepakat untuk mengikuti para ulama-ulama marja taklidnya. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Ayatullah Khomeini itu mereka ikuti. 90% rakyat Iran, bahkan mencapai 98% itu mengikuti fatwa Ayatullah Khomeini. Karena beliau adalah pelaksana tugas para imam itu. Imam yang memiliki wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin tadi. Nah, ini sebuah pendapat, ya boleh sepakat, boleh tidak, boleh percaya, boleh tidak, tapi sebaiknya janganlah mengolok-olok apa yang diyakini oleh sekelompok orang dengan dalil Al-Quran. Ya, terserah Anda terima atau tidak, Anda yakini atau tidak, itu urusan Anda masing-masing, karena masing-masing pribadi akan bertanggung jawab di hadapan Tuhannya. Saya cuma mengajak, mari kita menghormati perjuangan Republik Islam Iran dalam membasmi entitas Zionis penjajah itu. Soal keyakinannya seperti apa, itu terserah, karena keyakinannya Republik Islam Iran disebut dengan Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah itu berdasarkan Al-Quran. Akidah kita adalah Al-Quran. Rujukan kita dalam beragama adalah Al-Quran. Jadi setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran, ya kita saling menghormati saja, selama dia tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Kalau memberantas kezaliman itu merupakan perintah Al-Quran, karena kezaliman adalah perbuatan yang terkutuk. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Bukankah laknat Allah berlaku kepada orang zalim? Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada musuh abadi bagi segenap umat manusia kecuali kezaliman. Ya, oke. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.